Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mendownload data spasial menggunakan OpenStreetMap gitu. Ada beragam aplikasi yang bisa kita pakai sebenarnya untuk mendownload data spasial. Bisa menggunakan tanah air, bisa menggunakan yang lain. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba belajar mendownload data spasial menggunakan OpenStreetMap atau yang disingkat dengan OSM. Nah, untuk yang pertama kita bisa menuliskan di search engine kita, ketikkan OpenStreetMap. Nah, untuk pada kali ini kita akan menggunakan yang namanya Humanitarian OpenStreetMap. Kita klik di sini, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dari data sini kita bisa mengambil data dari yang mau kita butuhkan, kita bisa data. Nah, kemudian kita bisa mengambil data yang mau kita ambil dengan cara menggunakan akses OSM data. Nah, maka nanti otomatis akan masuk ke dalam download OpenStreetMap data. Sebelum kita mendownload data dari OSM, perlu kita tahu harus login terlebih dahulu. Misalnya saya logout di sini, maka otomatis kita harus login terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang belum memiliki akses, bisa mendaftar terlebih dahulu dengan cara sign up untuk mendapatkan akunnya. Namun jika sudah, cukup login saja. Kemudian jika sudah login, yakni ditandai dengan di bagian atas itu adalah tandanya logout, berarti kan sudah masuk tuh. Kita bisa memulai pendownloadan data menggunakan OpenStreetMap atau OSM. Kita klik di Start Exporting. Nah, kemudian kita bisa memberikan title ataupun semacam judul pada pelatihan kali ini. Misalnya kita kasihkan latihan OSM. Ini kita boleh isi, boleh juga dikosongkan. Kemudian kita bisa mencari area yang mau kita cari. Nah, next ini. Kemudian format yang mau kita pakai itu adalah kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misal pada kali ini kita akan mendownloadnya dalam format save file dan juga save misal. Semakin banyak yang kita centang, maka nanti proses mendownloadnya pun juga akan semakin lama juga. Kalau sudah, kita klik next kembali. Nah, kemudian di data yang berikutnya itu adalah kita mau mengambil apa saja yang mau kita butuhkan. Di sini ada bangunan, kemudian ada administratif, education, pendidikan, keuangan, dan lain sebagainya. Sama halnya konsep dengan yang nomor 2, semakin banyak yang kita pilih, maka semakin besar pula data yang kita ambil itu. Di bagian kanan, di bagian sini itu adalah detail dari masing-masing objeknya gitu. Kalau kita building, nanti akan menganut feature dalam SAP-nya nanti. Ketika kita buka di QGIS, nanti akan muncul kolom name, buildings, address, dan selanjutnya. Kita klik buildings dan education, kita klik. Kemudian misalnya financial, healthcare, tidak masalah. Kemudian misalnya ini? Humanitarian misalnya. Kalau sudah, selanjutnya kita akan mengambil daerah mana yang mau kita ambil. Caranya adalah kita searching dulu. Kita bisa misalnya ini Sleman. Kita bisa menggunakan seperti ini, namun berupa kotak nanti objeknya. Bisa juga kita di sini bagian kanan ada pilihan nih, mau berupa kotak. Daerah yang mau kita ambil itu limitasinya itu apakah sekotak ini, bisa juga berupa draw itu berarti nanti bentuk bebas, atau kalau sudah di kanan boleh juga menggunakan kalau this view berarti nanti hanya kotakan ini saja. Atau alternatif lainnya, kita mau mengambil daerah sekabupaten, oleh karena itu kita perlu yang namanya peta SHP-nya gitu. Nah, di dalam misalnya mengambil Sleman ini, misalnya mau diambil yang sekabupaten Sleman, dengan cara mengimport ini, klik.
kita perlu yang namanya file dengan format GeoJSON gitu. Oleh karena itu, perlu kiranya kita harus memiliki file dengan ekstensi GeoJSON. Nah, oleh karena itu di sini saya sudah menyiapkan. Misal awalnya adalah kita memiliki data se-DIY, sama di perkuliahan sebelumnya kita bisa mengekspor SHP saja yang ada di Sleman saja gitu. Langkah yang pertama adalah kita pilih yang select feature by, kemudian diklik. Nah, kemudian kita ekspor, kemudian ekspor. Nah, yang dipilih bukan yang save feature as, melainkan save selected feature as, yang maknanya data yang kita ekspor itu adalah hanya Kabupaten Sleman saja atau yang berwarna kuning saja. Kita klik di sini. Nah, formatnya kita sesuaikan dengan kebutuhan tadi. Di sini kan dia butuhnya GeoJSON, sehingga kita pilih formatnya di sini bukan yang Esri, melainkan formatnya adalah GeoJSON. Kemudian kita letakkan di mana file tadi. Misal saya di sini kan ketikkan Sleman 2. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, maka nanti di file kita akan terbentuk file yang namanya sleman2.geojson. Nah, kemudian tinggal kita panggil file yang barusan kita buat. Maka nanti otomatis objeknya atau AOI-nya, area of interest-nya, itu semua titik yang ada di poligon Sleman ini. Nah, kalau sudah, kita bisa klik create export. Nah, kemudian, ini sudah selesai nih. Kita bisa buka filenya, kemudian bisa kita ekstrak di sini, diekstrak hasilnya. Nah, ini ditunggu. Sebenarnya video ini tuh lama, cuman saya pause karena lamanya itu. Ini diekstrak terlebih dahulu. Kemudian setelah diekstrak, kita lihat di foldernya. Nah, kita misalnya mau menampilkan di file kita. Kita di sini kalau di type-nya kita lihat ada SHP-nya ada 3. Karena tadi kita ambilnya ada 3, kita panggil aja. Yang pertama ini yang berupa garis tadi. Kemudian yang kedua yang ini yang titik-titik. Kemudian yang ketiga adalah yang ini. Kita akan melihat perbedaannya apa. Nah, perbedaannya adalah dalam setiap kita mendownloadnya itu akan ada 3 tipenya, tipe poligon, tipe titik, dan tipe garis. Nah, kalau kita cermati, ini saya dari 0 di Sleman. Kalau kita titik, maka kalau kita lihat atributnya itu hasilnya sebagai berikut. OSM memang betul dia free atau mudah diakses, hanya saja terkadang datanya tidak rapi gitu. Maksudnya ya kita harus merapikan sendiri gitu. Jadi ada effortnya lah begitu. Berbeda ketika nanti misal kita mendownloadnya menggunakan Godsol atau mendownloadnya dengan Quick Scraper gitu, jadi lebih rapi gitu, sudah otomatis dalam bentuk tabulasi tabel gitu misal. Nah, kalau dilihat di sini, ini adalah hasilnya, ada OSM ID. Kemudian kalau kita geser ke kanan, yang penting kan kita tahu namanya apa gitu kan, yang penting gitu. Nah, ini adalah name di sini. Nah, kalau ini 00, kita bisa membalikkannya dengan yang paling atas itu ada isinya dulu. Cukup kita klik name-nya aja. Ini mohon maaf agak hang karena lumayan besar file yang di-download kan, dia akan error. Nah, teman-teman cukup mengklik name saja, maka otomatis nanti urutan dari atribut ini akan diurutkan dari yang ada namanya terlebih dahulu baru ke yang tidak ada namanya. Bentar belum, masih not responding. Ada 7206720 baris gitu kan ya, berarti ya makanya banyak. Oke, ini masih error. Kalau sudah, ini kita lihat. Nah, ini adalah yang
urutannya ada namanya. Itu teman-teman, hal yang sama bisa teman-teman lakukan untuk objek yang berupa poligon dan juga yang berupa garis. Itu, terima kasih atas perhatiannya, selamat mencoba, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.